Inspirasi kisah Ishak. Makin digeser, makin kaya. Dalam audio firman kali ini, terang Alkitab akan menceritakan kisah Ishak yang sangat menguatkan bagi kita semua umat Tuhan, agar dimanapun posisi kita berada, jangan pernah takut digeser orang. Di kantor, di tempat kita berjualan, atau dimanapun juga, jangan takut digeser orang. Karena ketika kita digeser orang, itu pertanda kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin digeser, semakin kaya. Nanti kita akan mengerti bahwa yang diberkati Tuhan bukan tempatnya, tetapi pribadi orangnya. Kisah Ishak ini juga memberikan kita pengertian bahwa dimanapun tempat kita berpijak, berkat Tuhan selalu tersedia. Dalam kisah ini, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah, selalu ada rencana Tuhan yang indah di baliknya. Selama kita percaya dan selalu melakukan perintah Tuhan, bila sudah tiba waktunya, Tuhan pasti membalikkan keadaan kita yang buruk menjadi yang terbaik. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 51 ayat 3, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Dalam kisah Ishak ini diceritakan sewaktu Ishak menggali kembali sumur yang pernah digali oleh ayahnya Abraham. Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Dari ayat ini kita pahami bahwa mengapa sumur itu ditutup oleh orang Filistin, karena sumur itu sudah menjadi kering ketika sudah ditinggal oleh Abraham. Sumur itu tidak ada airnya lagi. Lalu ketika sumur yang sudah tidak ada airnya itu digali oleh Ishak, maka sumur itu kembali mengeluarkan air. Kejadian 26 ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Di ayat ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memberkati pribadi orangnya, bukan tempatnya. Selanjutnya biasa, sewaktu kita sudah mendapatkan berkat Tuhan, selalu ada saja yang ingin merebutnya, menggeser kita. Kejadian 26 ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air itu kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Lalu apakah ketika digeser orang Ishak menjadi seorang yang kekurangan? Jawabannya tentu saja tidak. Justru ketika sudah digeser orang, berkat Tuhan semakin melimpah atas Ishak. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Seperti ayat yang kita baca tadi, Esek, Sitna, digeser lagi, Rehobot. Kaya digeser,
makin kaya, digeser lagi menjadi sangat kaya. Semoga inspirasi dari kisah Isa ini memberikan kita inspirasi bahwa ketika digeser orang, baik di kantor, di tempat berdagang, atau dimanapun, jangan ngotot, relakan saja. Selama kita mentaati perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang tidak terduga. Tuhan Yesus memberkati.